Halo para jomblo-jomblo yang ada di channel ini. Tak lelahkah kalian comlai sendiri? Waduh. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial Peak. Langsung aja yuk kita gas. Saat ini Yangkai pun sedang mencoba membuka lorong waktu yang berada di dasar jurang naga miskin. Dan ia tahu kalau saat ini mereka tidak memiliki waktu karena memang sekte musuh sudah semakin mendekat. Dan benar saja, tiba-tiba ada suatu serangan ke arah mereka yang berasal dari si kampret-kampret ini. Yangkai pun tahu kalau hal ini sangat berbahaya. Ia pun berbisik kepada Suyan untuk segera masuk ke dalam sana karena ia tahu lubang cacing ini akan segera tertutup. Melihat Yangkai yang tidak kooperatif saat ditanya-tanya sama si gadis montok membuatnya pun kesal dan menyuruh seluruh pasukannya untuk menangkap Yangkai. Tapi tiba-tiba ada suatu serangan ke arah para kroco-kroco itu dan tiba-tiba saja para kroco ini saling bertarung satu sama lain. Dan di sini Yangkai pun tahu kalau hal ini pasti perbuatan si iblis biru. Dan ia pun langsung masuk ke dalam lubang cacing itu. Dan tentu saja ia diikuti oleh gadis-gadis montok ini. Tak seperti sebelumnya, Yangkai yang keluar dari lubang cacing itu ia pun harus terpisah dengan Suyan yang tidak tahu ditransfer kemana. Tapi Yangkai pun yakin kalau Suyan pasti akan baik-baik saja. Karena ia tahu Suyan itu jago sama kayak dirinya. Waduh. Yangkai yang ditransfer di tempat ini bersama dua orang gadis montok dan para pelayannya membuatnya pun geram. Yangkai pun juga melakukan inisiasi untuk menyerang mereka karena ia tahu mereka datang ini memang untuk menghabisinya. Tapi sayangnya serangan Yangkai ini tidak begitu berguna, bahkan ia harus terlempar saat ia mencoba menyerang. Dan kini giliran gadis blonde ini yang mencoba menyerang Yangkai. Dan Yangkai pun juga melakukan counter dengan serangan bis miliknya. Yangkai pun tahu kalau serangannya tidak cukup kuat, jadi ia memanggil pedang asuranya. Serangan-serangan yang dilepaskan oleh gadis blonde ini tidak begitu berguna di hadapan pedang asura. Bahkan Yangkai pun mencoba mencoloknya. Tapi sayangnya serangan Yangkai dapat ditahan dengan shield yang dimiliki oleh gadis blonde ini. Yangkai yang sedang berhadapan dengan gadis blonde ini tiba-tiba ia pun merasakan suatu serangan lainnya ke arahnya. Dan benar saja, tapi beruntung pun Yangkai dapat menghindarinya. Di sini Yangkai pun tahu kalau saat ini ia tidak hanya berhadapan dengan gadis blonde itu. Dan kini Yangkai pun langsung membuat suatu barrier menggunakan teknik 1000 pedang miliknya. Dan benar saja Yangkai pun kini berhadapan dengan master yang berada di ranah Nation Shop yang menjadi pelayan dari gadis blonde itu. Yangkai pun tahu dan ia tidak akan cukup kuat untuk melawan master puncak ranah Nation Shop. Lalu ia pun mencoba menyerangnya dan langsung melarikan diri. Tapi Yangkai pun tetap diserang dari bawah sana. Yangkai di sini pun sangat kesulitan dalam menghadapi mereka semua. Sampai-sampai ia harus berlutut dan ia juga terkepung dari segala sisi. Tapi tiba-tiba saja mereka semua yang ada di sana merasakan suatu tekanan yang sangat kuat dan tiba-tiba muncul seorang gadis montok dari atas langit. Dengan pesona yang sangat luar biasa, hal ini pun membuat semua orang yang ada di sana pun langsung ngaceng, termasuk para gadis-gadis ini. Waduh, gimana nih gadis ngaceng gimana? Tapi gadis Pinky ini pun heran kenapa ada satu bocah yang tidak terkena pesona miliknya. Karena ia pun tidak memiliki banyak waktu, ia pun langsung menghampiri Yangkai dan memberikan napas cintanya. Yang membuat Yangkai pun langsung pingsan dan ia langsung mengeksekusi orang-orang yang tidak berguna untuk dirinya. Serangan gadis Pinky ini sangatlah kuat. Jika gadis blonde ini terlambat setengah detik saja, ia yakin ia bakal langsung tewas. Dan gadis Pinky ini pun langsung membawa Yangkai pergi bersama dirinya. Sebagai lelaki normal pada umumnya, Yangkai pun sange. Yangkai pun melihat ada paha mulus di depan matanya dan ia pun tidak akan membiarkannya begitu saja. Di sini Yangkai pun melihat ada suatu pemandangan yang sangat indah dan ia langsung mencomotnya. Yangkai pun memanfaatkan selendang dari gadis pink ini untuk memaksa tubuh mereka semakin dekat. Dan tentunya Yangkai pun mengepit tubuhnya di antara dua bukit boba miliknya yang terlihat memang sangat mantap. Gadis pink ini pun tahu kalau saat ini sangat berbahaya jika terbang sambil digrepe-grepe. Lalu ia pun menungki ke arah bawah sana dan mereka pun melakukan pendaratan darurat.
Mereka yang berputar-putar membuat posisi tubuh mereka kini tak karuan, yang memaksa gadis pink ini kini harus berada di bawah tubuh Yang Kai. Melihat sensasi yang sangat luar biasa dan menggairahkan seperti ini, Yang Kai pun sempat terpaku sejenak. Dan ternyata gadis pink ini juga tidak akan melepaskan Yang Kai begitu saja. Ia langsung mencomot bibir Yang Kai. Waduh. Setelahnya, lidah mereka pun saling bertarung dalam suatu pertarungan yang sangat sengit. Hingga si Yang Kai yang lemah syahwat ia langsung pingsan. Dan si gadis pink ini pun langsung membawa Yang Kai pergi kembali. Dan beberapa saat kemudian, Yang Kai pun terbangun dari pingsannya. Ia melihat ada seorang gadis pink yang sedang melakukan kultivasi. Yang Kai pun tahu kalau truki miliknya saat ini tidak dapat bekerja dan disegel oleh gadis itu. Tapi ia pun cukup heran kenapa ia masih dapat bergerak saat ini. Di sini Yang Kai pun mengatakan sesuatu kalau ia sangat menyukai gadis pink itu sejak pertama kali melihatnya. Waduh. Mendengar gombalan maut dari si kampret ini membuat gadis pink ini pun tertawa. Ia mengatakan kenapa Yang Kai begitu kasar kepadanya saat mereka sedang terbang tadi. Tiba-tiba saja Yang Kai pun langsung pingsan setelah mereka bersilat lidah. Yang Kai pun menjawab kalau memang pengalaman pertama itu tidak akan semulus itu. Tapi ia yakin saat mencoba kedua kali ia jamin ia akan memuaskan si gadis pink ini. Mendengar hal itu gadis pink ini pun berujar, "Mas, rahimku hangat." Waduh. Melihat gadis pink ini sepertinya sangat berat membuat Yang Kai pun bertanya-tanya, apakah si gadis pink ini sedang diracun atau bagaimana? Gadis pink ini mengatakan kalau ia seperti ini karena ia akan segera naik level. Dan ia juga diserang saat ia sedang dalam suatu perjalanan ke tempat ini. Di sini Yang Kai pun tahu kalau gadis pink ini adalah kultivator di jalan iblis. Ia berpikir apakah si gadis ini memiliki teknik untuk menyerap ki miliknya. Ia tahu kalau hal itu sangat menyenangkan tapi pasti memiliki konsekuensi yang sangat buruk untuk dirinya. Gadis pink ini pun memperkenalkan diri sebagai Shang Qin Luo. Ia juga meminta Yang Kai untuk bersikap dan bersiap membentengi dirinya dengan menggunakan truki miliknya. Jika tidak, ia tidak tahu apakah Yang Kai dapat bertahan saat ia akan melakukan kultivasi nanti. Yang Kai pun di sini tidak begitu paham tentang apa maksudnya ini. Tapi ketika ia melihat gadis pink itu melakukan kultivasi, ia pun melihat ada sesuatu yang keluar dari gadis ini. Yaitu seperti benang kristal yang terlihat seperti benang laba-laba. Di sini Yang Kai pun juga merasakan kalau ki gadis itu mulai menyambar ke sana kemari. Ia pun tahu kalau ia harus membentengi tubuhnya dengan menggunakan truki miliknya. Sesuai apa yang dikatakan oleh gadis pink itu sebelum ia benar-benar melakukan kultivasi. Tiba-tiba Yang Kai pun merasakan aroma bunga. Dan saat ia membuka matanya, ia melihat banyak sekali gadis-gadis montok dan seksi di sekelilingnya. Ini nih, kalau Bang J keluarkan semua gambar-gambarnya, waduh, bahaya nih, bisa dolar kuning, waduh. Waduh. Jadi kalau kalian mau lihat fullnya, lihat sendiri aja di Google ya kan. Oke, lanjut. Di sini Yang Kai pun tahu kalau ini semua pastilah ilusi karena tidak mungkin tiba-tiba saja muncul gadis-gadis montok. Jadi saat ia membuka matanya untuk kedua kalinya, ia pun kembali melihat gadis pink ini di dalam suatu kelambu. Gadis pink ini pun juga terlihat sangat agresif untuk segera menikmati Yang Kai. Dan lagi-lagi ia pun tahu kalau ini hanya sebuah ilusi. Dan Yang Kai pun akhirnya kembali sadar. Yang Kai yang kembali sadar, ia pun melihat ada suatu kepompong di hadapannya. Ia juga tahu kalau gadis pink ini pasti berada di dalam sana. Entah apa yang Kai lakukan, tiba-tiba ia rasa mengantuk yang sangat luar biasa. Dan tahu-tahu saja ia sudah berada di dalam bawah sadar si gadis cantik ini. Gadis pink ini pun terkejut bagaimana bisa Yang Kai masuk ke dalam sini. Dan ia juga meminta agar Yang Kai segera keluar dari tempat ini. Jika tidak, maka Yang Kai akan selamanya terkurung di bawah sadar dirinya. Di alam bawah sadar miliknya. Waduh. Yang Kai yang mendengar hal itu, ia pun tidak mau terjebak di dalam sini untuk selama-lamanya. Ia pun akhirnya pamit. Dan tak lama setelahnya, Yang Kai pun kembali sadar setelah selama 10 hari ia melakukan kultivasi. Dan ia pun juga sudah naik level karena True Foundation lapis 4.
Gadis pink ini pun cukup kesal dengan Yang Kai karena perbuatan Yang Kai tadilah dirinya jadi gagal naik level. Bahkan seluruh kekuatannya yang ia kumpulkan malah diserap oleh Yang Kai. Dan oleh karena itu makanya Yang Kai dapat naik ke ranah True Foundation lapis 4. Sedangkan dirinya malah turun level. Kini Yang Kai pun bertanya kepada gadis pink ini berada di manakah mereka saat ini. Gadis pink ini mengatakan kalau mereka berada di tanah suci abu-abu. Dan ternyata si gadis pink ini adalah salah satu dari 6 Raja Iblis Agung. Tapi Yang Kai pun tidak yakin begitu saja. Ia memantau gadis itu dan melihatnya dengan seksama. Tapi yang ia lihat hanyalah paha dan juga dada. Waduh. Dilihati oleh Yang Kai seperti itu tentu saja membuat gadis ini menjadi jengkel. Dan ia juga tidak nyaman dipandang oleh si kampret Yang Kai. Setelah itu mereka pun berjalan keluar dan di tengah-tengah perjalanan mereka pun berputar-putar di dalam hutan. Dan Yang Kai curiga apakah mereka ini tersesat atau bagaimana. Gadis pink ini mengatakan kalau mereka ini tidak tersesat, hanya saja mereka ini tidak tahu arah. Hal itu pun terjadi karena kekuatannya menghilang dan itu semua disebabkan oleh Yang Kai yang telah menyerap kekuatannya. Dan tak lama setelahnya tiba-tiba muncul para kroco-kroco. Saat mereka melihat gadis pink ini, mereka semua langsung berlutut, yang membuktikan kalau memang gadis pink ini memiliki status tinggi di tempat ini. Untuk menutupi kalau kekuatannya sudah menghilang, gadis pink ini pun tetap bersikap arogan seperti biasanya. Dan ia langsung pergi begitu saja. Hal ini pun dirasakan aneh oleh para kroco-kroco itu, karena memang mereka tahu jika mereka bertemu dengan Shen Luo, mereka pasti akan tewas. Karena ia terkenal sebagai Raja Iblis yang sangat kejam. Para kroco-kroco ini pun bingung kenapa mereka dapat hidup setelah mereka bertemu dengan Shen Luo. Mereka pun curiga bagaimana bisa, apakah Shen Luo kehilangan semua kekuatannya atau bagaimana, atau ia sedang terluka atau bagaimana. Para kampret-kampret ini pun mulai curiga jika kecurigaan mereka ini benar, maka mereka pun memiliki suatu niat buruk untuk mencicipi tubuh gadis pink itu. Karena memang gadis pink itu sangat menggoda dan terkenal dengan keelokan tubuhnya. Ini para kampret-kampret ini pun muncul kembali di hadapan Yang Kai dan si gadis pink. Mereka pun mencoba memberikan sesuatu ke arah si gadis pink ini untuk melihat apakah tebakan mereka benar ataupun tidak. Dan benar saja, gadis pink ini pun tidak dapat menahan benda itu. Setelah melihat gadis pink ini seperti ini, berarti tebakan mereka ini benar adanya. Mereka pun berniat untuk mencicipi tubuh Raja Iblis Pink ini. Gadis pink ini pun yang tidak terima dengan hal ini, ia pun mengeluarkan jurus penggoda miliknya, yang membuat mereka ini membeku sejenak, yang membuat Yang Kai pun memiliki suatu kesempatan untuk mengeksekusi para kroco-kroco itu. Tapi Yang Kai pun yang mencoba menyerang mereka, ia malah terkena counter dari salah satu kampret itu. Di sini para kroco-kroco itu pun tertawa kalau ilusi Ratu Iblis ini memanglah sangat nikmat. Tapi mereka pun dapat keluar dari ilusi itu karena memang kekuatan Ratu itu tidak maksimal dalam menahan mereka di tempat itu. Mendengar hal ini membuat Yang Kai pun kesal dan ia atau si gadis pink ini juga kesal. Ia pun mengeluarkan jurus lain miliknya yang dikombinasikan dengan serangan Yang Kai. Serangan kombinasi mereka pun dapat membuat beberapa di antara si kampret-kampret itu tewas. Tapi hal itu pun tidak cukup untuk mengeksekusi mereka semua. Mereka yang tidak dapat mengeksekusi para kroco-kroco itu memaksa Yang Kai dan si gadis pink ini untuk mencoba melarikan diri. Dalam situasi melarikan diri seperti ini, gadis pink ini pun sangat kesal. Ia tahu kalau para kampret-kampret itu ingin mencicipi tubuhnya dan ia tidak ingin menerima hal itu. Ia pun berpikir daripada harus dicicipi oleh mereka semua, ia pun lebih memilih untuk tewas saja. Tapi sebelum ia benar-benar tewas, ia pun ingin merasakan kenikmatan surgawi itu. Dan ia juga tidak keberatan jika memang Yang Kai mau melakukan dengan dirinya. Maksudnya itu ya itu tuh ngandung-ngandung. Dalam pelarian ini, Yang Kai bertemu dengan gadis blonde ini kembali. Mereka pun saat ini sedang dikepung oleh para kroco-kroco. Melihat Yang Kai dari jauh membuat gadis blonde ini pun berteriak dan meminta bantuan Yang Kai. Dan hal itu pun membuat para kroco-kroco ini pun ternotis kalau ada orang lain di tempat ini. Dan saat para kroco-kroco ini melihat ternyata di sana adalah ratu mereka, mereka pun langsung berlutut. Yang Kai pun tahu kalau ini sangat berbahaya, ia pun meminta untuk segera pergi saja dari tempat ini. Karena memang mereka ini saat ini sedang dikejar-kejar oleh para kampret-kampret lainnya.
Dan ternyata benar saja, si kampret lainnya pun muncul dan meminta rekannya itu untuk menangkap gadis pink itu. Ia juga mengatakan kalau gadis pink itu sedang kehilangan kekuatannya. Mendengar hal itu memaksa gadis pink ini pun kembali mengeluarkan kekuatannya. Ia pun memberikan suatu tekanan ilusi yang membuat mereka semua yang ada di sini menjadi sange. Bahkan membuat gadis blonde itu pun juga ikutan sange. Waduh. Yangkai di sini pun tahu kalau ilusi ini tidak akan bertahan lama. Jadi saat ini ia pun mengumpulkan ki miliknya di salah satu tangannya dan BAM! Ia pun menghantamkan kekuatannya itu ke dasar tanah yang membuat suatu lubang besar. Dan ternyata di bawah mereka ini merupakan sarang laba-laba raksasa. Laba-laba itu juga menangkap mereka semua yang ada di atas sana, termasuk Yangkai dan si gadis pink ini. Mereka semua yang ada di tempat ini akan dijadikan makanan oleh laba-laba ini. Tapi gadis pink ini yang berada di tempat yang sama dengan kepompong Yangkai, ia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir. Ia memiliki suatu hubungan dengan induk laba-laba yang ada di tempat ini. Yangkai yang ingin kabur dari tempat ini, ia pun dihentikannya. Ia mengatakan jika memaksa kabur, maka mereka semua pasti akan tewas. Jadi tetap saja tenang dan santuy. Pembicaraan Yangkai ini dan si gadis pink ternyata didengar oleh si gadis blonde dan juga pelayannya. Ia meminta agar diselamatkan juga, dan ia juga berjanji akan membalas perbuatan baik itu, dan keluarganya juga akan memberikan suatu harta karun yang sangat menarik untuk si gadis pink itu. Para kroco-kroco yang terjebak di tempat ini, mereka pun mulai mengupat ke arah si gadis pink. Yangkai yang mendengar hal itu membuatnya geram, dan ia akan membuat mereka ini merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan untuk membuat mereka diam. Kini Yangkai pun mulai memasukkan segel budaknya ke arah para salah satu kroco itu, yang akan memaksa kroco-kroco itu mulai membuat suatu kehebohan yang akan membuatnya kini dieksekusi oleh para laba-laba. Sebenarnya, para kroco-kroco ini pun tidaklah lemah karena mereka dapat terlepas dari kepompong ini jika mereka ingin keluar. Tapi mereka pun tahu kalau mereka memaksa keluar, mereka akan diserang oleh induk laba-laba itu. Tapi melihat rekannya yang mulai dieksekusi gara-gara ulahnya Yangkai, memaksa mereka pun untuk kabur. Dan benar saja, mereka mencoba melarikan diri, mereka pun langsung dihajar oleh para laba-laba yang ada di tempat ini. Lalu, tak lama setelahnya, muncullah induk laba-laba itu yang merupakan beast tingkat 7. Laba-laba ini pun juga dapat berbicara dengan menggunakan kesadaran ilahinya. Dan ia juga bertanya siapa gadis pink ini, dan kenapa ia memiliki aura dan bau yang sama dengan dirinya. Gadis pink ini pun mengatakan kalau ibunya dahulu pernah berada di tempat ini, dan ia menjalin kontrak dengan induk laba-laba itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh induk laba-laba ini. Kalau memang benar, kalau dahulu ada seorang gadis yang membuat kontrak dengan dirinya. Dan orang itu pun juga berjanji akan kembali ke tempat ini untuk mengambil sesuatu. Kini induk laba-laba itu pun akan memberikan benda peninggalan ibunya si gadis pink ini, dan akan membiarkan gadis pink ini pergi dari tempat ini. Tapi gadis pink ini pun meminta satu permintaan lainnya. Ia meminta agar dirinya diizinkan membawa satu orang saja bersama dirinya. Tapi permintaan itu pun tolak. Karena orang-orang ini telah merusak sarangnya. Ia akan memberikan waktu 5 hari agar si gadis pink ini berpikir jika memang mau pergi dari tempat ini maka pergilah sendiri. Jika tidak, ya tinggallah di sini untuk selamanya. Mendengar hal itu, Yangkai pun bertanya apakah jika si gadis pink ini memiliki kembali kekuatannya maka ia akan dapat pergi dari tempat ini dan tentunya membawa dirinya. Hal itu pun dibenarkannya, ia mungkin bisa melakukan hal ini, ujar si gadis pink. Mendengar hal itu, Yangkai pun memberikan sesuatu kotak kepada si gadis pink untuk memakannya. Dan benar saja, ketika kotak itu dimakan oleh si gadis pink, maka energi gadis pink ini pun mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Dan setelah 3 hari, kekuatannya pun kini kembali seperti sedia kala. Di sini, gadis pink ini yang sudah kembali fit, ia mencoba kabur dari tempat ini. Dan hal itu membuat gadis blonde ini tahu kalau gadis pink itu sudah memiliki kekuatannya. Jadi ia akan merusak kepompong itu dan meminta agar si gadis pink menyelamatkannya juga. Dan benar saja, ia pun membawa si gadis blonde ini pergi bersama dirinya juga. Setengah bulan telah berlalu, mereka pun tiba di kota Wangi-Wangian. Waduh.
Setibanya di kota itu, Yang Kai pun mencoba untuk pamit pergi. Tapi gadis pink ini pun tidak mengizinkannya. Ia akan membawa Yang Kai ke kediamannya atau ke rumahnya lah. Setibanya mereka di kediaman, mereka pun disambut oleh gadis atau adik perempuan ini. Gadis ini terlihat sangat akrab dengan si gadis pink, tapi ia juga sangat kesal ketika ia melihat nonanya ini ternyata pulang bersama seorang pria. Ia langsung mencomot nonanya dan bertanya apa yang terjadi. Ia mendapatkan kabar kalau nonanya ini ternyata telah diserang oleh Raja Beast. Gadis pink ini mengatakan kalau dirinya malas membahasnya saat ini, jadi ia akan menjelaskan semuanya besok saja. Dan ia juga meminta agar gadis pelayan ini menyambut tamu-tamunya dahulu. Dan ia meminta agar gadis ini memberikan suatu servis terbaik untuk tamu-tamunya. Dan terutama untuk pria yang satu itu. Gadis pink ini juga meminta agar Yang Kai ini dibawa kamar Phoenix, tempat yang paling nyaman yang ia miliki. Gadis pink ini juga meminta agar Yang Kai tidak menggoda gadis kecil itu karena ia tahu Yang Kai ini pasti rada-rada sange. Dia juga mengatakan kalau gadis itu sudah seperti adik kandungnya. Saat ini, gadis ini ternyata membawa Yang Kai ke kamar pribadi yang biasa digunakan oleh nonanya dulu. Dan hal itu pun membuat gadis pink ini sangat antusias karena kamar ini memiliki aroma khas kakaknya itu. Dan gadis ini juga menyita semua benda-benda pribadi seperti bantal dan juga selimut yang biasa digunakan oleh nonanya. Hal itu ia lakukan agar benda-benda ini tidak digunakan oleh Yang Kai untuk comlai. Waduh. Dan tak lama setelahnya muncullah seorang gadis lainnya. Gadis ini pun mengatakan kalau ia adalah kepala pelayan khusus untuk Yang Kai. Dan ia juga membawa 2 orang gadis kembar lainnya yang untuk melayani Yang Kai. Ia mengatakan kalau 2 orang gadis ini akan melayani apapun kebutuhan Yang Kai. Apapun itu, ya termasuk jika Yang Kai memang ingin melakukannya. Waduh, gaskun. Dan cukup sampai di sini video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wah.